Kasus penganiayaan yang menimpa Faisal Hadad Nasution atau yang lebih dikenal dengan nama Icang akhirnya memasuki babak baru. Rabu 12 Februari 2025 kemarin, Icang ditemani keluarga dan kuasa hukumnya menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor. Detik-detik saat tersangka turun dari mobil polisi pun menjadi sorotan. Sejumlah orang sontak menyorakinya seraya dikawal oleh pihak berwajib menuju ruang persidangan. Secara belak-belakan, adik Icang mengaku bahwa dirinya sangat geram melihat tersangka. Apalagi atas perbuatan mereka, kini sang kakak tidak lagi dapat melihat dunia. Lantas benarkah sampai detik ini tidak ada satupun permintaan maaf yang diberikan oleh pelaku terhadap Icang dan keluarga atas perbuatan keji mereka? Sama ini papa ya, abi di ini ayah ya, jadi kamu tuh pakai ini gambarnya abi, ayah yang manggil ayah apa nih, ayah. Din, jalan Din. Oh ini. Hah? Itu. Ini pelakunya. Ya, saat ini sih panggilan untuk memberikan kesaksian saat kejadian. Ini pertama kali saya datang ke sini. Iya. Jadi hari ini memang seluruhnya diminta untuk kesaksian terkait pada saat kejadian seperti itu. Kalau saya belum ketemu sih, mungkin keluarga tadi bareng. Kalau keluarga gimana Kak tadi mungkin melihat ada tersangkanya itu cukup kesal gitu? Kalau pasti keluarga yang mana sih yang nggak bakal marah melihat saudaranya dihubungi nama manusia, gitu. Orang lain, orang jahat, dan pasti kita marah banget. Ya, sampai sekarang pihak pelaku pun tidak ada permintaan maaf kepada kami, belum ada sampai sekarang. Menelisik balik ke belakang, peristiwa tragis yang menimpa Icang terjadi pada pertengahan bulan September 2024. Saat itu, ia menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Kundono dan sejumlah pelaku lainnya. Serangan tersebut menyebabkan Icang kehilangan penglihatannya secara permanen. Icang mengaku masih tidak terima dengan motif para pelaku melakukan aksi keji tersebut. Karena itulah dalam persidangan ia ingin mendengarkan langsung perkataan orang yang sudah membuat hidupnya hancur berantakan. Ya harusnya timpal bahkan lebih, karena saya juga nggak tahu motifnya apa. Andai kan dia bilang cemburu yang nggak masuk akal, dan saya nggak saling kenal dengan pelaku, semua pelaku bahkan saya nggak saling kenal. Jadi motif mereka apa untuk melakukan perbuatan sekeji ini kepada saya juga nggak ngerti, karena nggak ada argumen sama sekali. Saya merasa di situ nggak ada perdebatan apa, tiba-tiba saya diajar membabi buta gitu aja. Saya juga masih bingung, makanya saya pengen denger penjelasan dia apa. Saat ini saya pengen denger kenapa dia melakukan itu pada saya. Usai persidangan, Icang pun kembali mengungkapkan rasa kekecewaannya. Pasalnya, terdakwa masih berusaha mengelak, bahkan menuding Icang melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita. Hal itulah yang membuat mereka akhirnya menyerang Icang hingga menyebabkan kondisinya seperti sekarang. Mendengar hal itu, Icang dan keluarga sangatlah geram. Mereka bahkan dengan tegas tidak akan memberikan maaf kepada para pelaku. Ya, saya memberikan kesaksian sesuai dengan kronologi yang
sejujurnya, tapi saya kurang terima dengan fitnahan dia yang mencemarkan nama baik saya. Saya dituduh memukul istrinya yang saya tidak lakukan sama sekali, yang tidak masuk akal buat saya memukul perempuan. Artinya terdakwa juga memberikan keterangan palsu, ya. Itu mohon nanti menjadi sebuah pertimbangan juga dari majelis hakim. Saya sangat tidak terima itu urusan. Pertama ya, ini sidang terbuka untuk umum, ya kan? Artinya sidang terbuka untuk umum, apakah harus minta izin? Itu dulu. Nah, tetapi mudah-mudahan minggu depan, saya yakin hakim akan lebih bijak dalam ke depan mengambil suatu keputusan, ya. Karena kita tahu hari ini adalah saksi korban. Nah, ini kita lihat sepertinya pelaku masih mengelak. Nah, mengelak, dan nanti kita minta agar nanti JPU hakim lebih jeli lagi untuk walaupun ini rakyat lemah, ya, rakyat kecil, itu harus diperhatikan, ya. Terus kami butuh keadilan seadil-adilnya. Dan ini saya juga minta untuk nantinya benar-benar hakim lebih bijak, lebih ini lagi di dalam mengambil sebuah keputusan. Tetap nanti minggu depan masih ada sidang selanjutnya untuk kesaksian dari kita juga ada, dan dari mereka ada. Jadi lihat dari gesturnya kalau tadi klien saya bilang minta nggak ada maaf, ya, nggak ada maaf. Saya mewakili pihak keluarga klien kami, nggak ada maaf, ya, karena maaf tidak bisa membuat Icang bisa melihat lagi di situ. Jadi kita nggak maafin, ya, jangan dimaafin. Saya maafin kalau dia Nggak usah dimaafin, ya, karena pada saat dia baru datang ke sini, baru minta maaf. Kemarin pihak keluarga pun tidak ada yang datang ke kita, ke kami nggak ada yang datang sama sekali. Seperti itu, rekan-rekan media. Selain geram dengan pengelakan terdakwa, pihak Icang sampai saat ini mengaku masih ada yang mengganjal jika seluruh pelaku belum tertangkap. Karena itulah, mereka meminta kepada pihak berwajib untuk mengejar para DPO atau daftar pencarian orang pelaku penganiayaan terhadap Icang. Keluarga juga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena perbuatan yang mereka lakukan sangatlah brutal. Motifnya apa ya? Cemburu, ya, Jang, ya. Jadi tapi apapun itu motifnya, saya sampaikan di sini, ini adalah kejahatan sadis dan brutal, ya. Ini yang perilakunya bukan perilaku manusia. Artinya dia melakukan ini benar-benar sangat kejam, sadis. Bola mata dia hilang dua-duanya. Sekarang dia buta permanen, seperti itu. Jadi kami mintanya nanti kepada majelis untuk memberikan keputusan yang seberat-beratnya, ya, kepada ini. Dan juga nih saya sampaikan juga nih pesan kepada pihak kepolisian juga, ya, dalam hal ini Kapolri, Polda, dan Kapolres, dan juga pihak Polsek Gunung Putri yang dalam hal ini penanganan laporan awal. Kami minta kepada DPO, para DPO untuk segera tangkap, ya. Jangan sampai ini DPO masih anak berkeliaran. Ini lihat, ya, lihat nih saya sebagai kuasa hukum, ya, saya sangat berkeberatan. Kalian enak-enakan di luar sana, ya, masih ini. Sementara klien kami ini kepala rumah tangga, ya, sekarang dia harus menghidupi anak-anaknya, ya. Itu pakai otak kalian di situ, ya. Tak hanya kasus hukumnya, Icang kini juga harus menghadapi tantangan berat dalam menjalani kehidupan. Kehilangan mata bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, terlebih dia merupakan tulang punggung keluarga. Beberapa waktu lalu, ia juga telah menjalani operasi pemasangan bola mata palsu, yang mana Icang mendapat bantuan donasi dari banyak pihak melalui Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti yang totalnya mencapai sekitar 250 juta rupiah. Lalu seperti apa kondisi terkini Icang setelah menjalani operasi pemasangan bola mata palsu? Progres terakhir pemasangan bola mata kanan kiri, cuman yang kiri udah dipasang, yang kanan ada kendala pembengkakan di kelopak bola mata, jadi si bola mata palsunya ini copot terus, jadi nanti akan ada perbaikan lagi. Ya awalnya sih nggak nyaman karena benda asing kan, cuman
sekarang udah lumayan nyaman sih. Alhamdulillah kalau untuk badan berangsur-angsur membaik, tapi kalau untuk mata memang sudah divonis tidak bisa terselamatkan dua-duanya. Walaupun kemarin sempat melakukan operasi. Ya kemarin tuh melakukan operasi hanya untuk operasi pembuatan bola mata palsu, protesa mata, estetik mata aja. Jadi itu tidak berfungsi untuk melihat. Iya, dana donasi dari Bang Densu dan Kak Novi. Itu Kurang lebih 250 juta lebih lah. pada Kita sekiranya segitu, saya juga lupa ya. Untuk- kalau biaya operasi hampir 100 jutaan. 100 jutaan. Tapi sekarang masih berjalan karena adanya kendala di mata sebelah kanannya. Kita bersyukur banget ketemu sama Tenovi, Bang Densu dan orang-orang baik lainnya dan para donatur yang berkenan memberikan sedikit rezekinya buat Bang Icang. Meski terlihat tegar, namun nyatanya Icang menyimpan sejuta kesedihan di dalam hatinya. Bahkan menurut sang adik, Icang sempat mengalami kejang-kejang dan kondisi kesehatannya menurun pasca operasi. Meski begitu, ia tidak menyerah dan berusaha tetap menjalani hidup demi buah hati tercinta. Icang juga telah memulai kembali bisnis sablon baju miliknya sebagai sumber mata pencaharian meski saat ini dirinya tak lagi bisa melihat dunia. Karena itulah ia dan keluarga berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya atas perbuatan mereka. Pasca operasi dan pemanggilan sidang pertama kan aturan kemarin ya Kak. Jadi mungkin kita nggak tahu ya mentalnya Bang Icang. Dia di depan kita dia bilang dia baik-baik aja. Kita nggak tahu mau berhadapan dengan pelaku ini dia mentalnya seperti apa gitu sih Kak. jadi kondisinya lagi drop gitu Ya mungkin. minggu kemarin dia sempat agak kejang dan dia nggak sadar kalau dia kejang gitu. Oh, Ini memang kondisi drop aja, nggak ada hubungannya sama pasca operasi. Dari mulutnya sih dia nggak pernah menyesali apa yang terjadi ya, maksudnya dia menerima semua keadaan dengan ikhlas. Ya kalau mungkin hatinya ya kita nggak ada yang tahu ya Kak, hati manusia kayak gimana. Dia sih selalu berusaha tegar sih depan keluarga. Buat ekonomi sekarang kan kita juga lagi ngejalanin usaha buat sablon baju ya, brandnya Bang Icang sendiri. Jadi Sebelum kejadian memang ada usaha sablon. jadi kita terusin tetap meskipun dalam keadaan seperti ini. Harusnya dia sih dihukum seberat-beratnya, saya nggak terima soalnya sebagai keluarga kalau hukuman cuma yang ringan-ringan aja. Kalau hukumannya ringan mungkin ada korban seperti saya lagi nanti berikutnya. Selanjutnya. Kita nggak tahu kan.